Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan, salam, kami ucapkan selamat pagi. Sebelum pelayan firman memasuki ruang ibadah, kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 11 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, kini kita akan mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, membaca Alkitab bersama-sama. Bacaan Sinodal GKP hari ini mengajak kita membaca Matius, Injil Matius, pasal 14, ayat 22 sampai 33. Mari berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang kembali mendapatkan kesempatan berkumpul bersama di tempat ini untuk berbakti, bersekutu, beribadah, membesarkan dan meninggikan nama-Mu. Inilah kami umat-Mu yang meyakini bahwa kasih-Mu sungguh ajaib dan besar, jauh melampaui segala perkara, segala pergumulan, segala kesulitan, berbagai krisis. Terima kasih untuk keyakinan yang senantiasa Tuhan taruh, tumbuh suburkan di dalam diri kami. Karena itu ya Tuhan, kami ingin membesarkan nama-Mu. Dan ketika sukacita itu ada pada kami, biarlah menjadi sempurna ya Bapa, dengan diperdengarkannya sabda Allah bagi kami sekalian, yang kami yakini akan membaharui kami, menumbuhkan, menyuburkan pijar-pijar sukacita di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, biarkanlah Roh-Mu yang kudus menolong kami sekalian, sehingga kami mampu melihat kebenaran dalam terang firman-Mu ini, dan kami menyimpannya dalam hati dan sepanjang hidup kami, yang kami yakini akan menjadikan kami menjadi berkat dan berbuah. Kami menantikan sabda-Mu Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin.
Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, kita bersyukur, saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang tetap bersemangat datang ke gereja. Padahal kita semua berada dalam kondisi yang makin memprihatinkan karena pandemi COVID-19. Saudara-saudara, segalanya makin terasa tidak mudah. Saya sepakat, saya setuju dan saya melihat itu. Saya merasakan itu. Kita semua diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan yang membatasi kita. Kerja, usaha, berbagai kegiatan atau aktivitas, bahkan berbagai rencana. Kita diminta bersabar, saudara. Saya percaya kita bisa bersabar bersama dan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dalam Tuhan, sejak awal, sejak dini, kita menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia yang fana. Artinya yang harus kita jalani dengan berbagai kondisi dan keadaan yang tidak mudah. Karena kita belum berada di sorga mulia. Kita berada di dunia, saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu, secara logis, apa yang paling utama yang harus kita lakukan? Sepakatkah Bapak Ibu Saudara kalau itu adalah bertahan? Bertahan. Ingat dan yakin, saudara, bahwa yang paling menakjubkan, salah satu yang paling menakjubkan dari berbagai-bagai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah kemampuan untuk bertahan. Saudara dalam Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pun meyakini berkat utama yang dirasakan oleh Rasul Paulus yang diterima dari Allah adalah kekuatan atau kemampuan untuk bertahan.
Bertahan dalam kesusahan, bertahan dalam kesulitan. Itu yang luar biasa yang Paulus yakini, saudara. Ia terima dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini digambarkan bagaikan, dari cerita Alkitab ya, bagaikan berjalan di padang gurun gitu ya. Padang gurun yang berbahaya. Dengan panasnya yang menyengat di siang hari dan dinginnya udara atau angin yang menusuk di malam hari, dengan ular dan kalajengking yang berbisa, dengan penyamun yang ganas yang senantiasa siap menyerang. Dan hidup di dunia ini juga diibaratkan, Bapak Ibu Saudara, seperti halnya manusia sedang berada dalam perahu, dalam biduk, yang harus mengarungi lautan untuk mencapai tempat di seberang. Tapi lautan itu kadang-kadang terjadi di sana angin sakal, ombak yang besar dan gelombang yang tinggi. Mari lihat Bapak Ibu Saudara, karena memang itu kondisi kita di padang gurun dan di lautan dengan gelombang yang tinggi, apa yang harus terutama kita sadari harus kita lakukan? Bertahan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Bertahan dan terus berjuang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertahan dan berjuang. Dulu kita mengenal ada negara atau negeri tirai besi ya. Itu menunjuk kepada Uni Soviet ya. Tirai besi betapa kokoh begitu ya, betapa luar biasa, tak bisa ditembus. Tapi lalu kemudian pecah ya, menjadi belasan negara. Negara Rusia Soviet itu. Pada waktu itu kita juga mendengar negara tirai bambu. Ya, negara Cina ya diberi julukan tirai bambu. Lebih ringkih dong gitu dibanding dengan tirai besi. Tapi orang-orang Cina, negara Cina menerima saja dijuluki negara tirai bambu. Dan apa yang terjadi pada saat ini saudara-saudara? Negara tirai bambu itu bisa bertahan, terus bertahan, bahkan hampir bisa menguasai dunia. Hampir dalam segala bidang. Dalam bidang ekonomi, teknologi, mesin perang. Sebentar lagi konon akan meninggalkan, segera melewati negara-negara barat termasuk Amerika. Saudara-saudara dalam Tuhan, bambu identik bisa bertahan. Dengan cara apa? Bila perlu dengan cara makan bubur Cina. Pernah ya dengar bubur Cina? Bubur yang sama sekali enggak dikasih apa-apa kecuali garam. Tapi bisa bertahan, bisa berjuang, bisa melewati berbagai rintangan. Saudara-saudara, negara Cina kini tak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia. Karena mereka bertahan, berjuang, belajar, dan terus bekerja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita rakyat di Jepang tentang bambu, Bapak Ibu Saudara. Betapa tingginya nilai bambu. Lalu ada sebuah cerita rakyat. Ada suami istri hidup di desa sederhana, tak punya anak, tapi terus berdoa dan berharap kepada Yang Maha Kuasa. Mereka tetap bekerja dengan baik, mereka tetap berperilaku baik, mereka terus berdoa dan berharap kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dan lalu mereka menemukan seorang bayi di rumpun bambu. Orok perempuan. Dengan sukacita, dengan gembira mereka pelihara orok ini. Bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa,
dan menjadi gadis yang luar biasa cantiknya dan baik hatinya, yang menjadikan desa di mana tempat mereka berada bersinar cerah. Bagaimana tidak, gadis ini demikian cantik dan baik. Saudara-saudaraku, ia rajin, ia membantu orang tuanya, ia membantu orang-orang sedesanya yang menjadi berkat. Lalu kedengaranlah konon oleh raja, ada seorang gadis cantik di desa, maka dikirimlah utusan supaya gadis cantik itu pergi ke istana menjadi istrinya yang nomor sekian. Desa menjadi muram. Masalah, inilah krisis, inilah pergumulan. Tapi dengan tegas si gadis menulis surat, Raja yang mulia, aku rasa aku menjadi lebih berharga apabila aku tinggal di desa ini daripada aku tinggal di istana. Marahlah raja. Dikirimkan nyalah pasukan untuk memanggil dan mengambil dengan paksa si gadis bambu. Ini cerita rakyat, Bapak Ibu Saudara. Maka larilah dia dari kejaran pasukan raja. Kemana? Ke rumpun bambu. Kemana dia bersembunyi? Konon namanya ini cerita, ia masuk ke rongga bambu. Itu cerita rakyat di Jepang. Bapak Ibu Saudara, sehingga diyakini bahwa sang putri bambu yang baik hati, yang cantik ini, yang membawa berkat ini akan menampakkan diri kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencintai dan menghargai bambu. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mengapa bambu ya? Bambu itu lambang bertahan, Bapak Ibu Saudara. Rasanya jarang kita melihat bambu, pohon bambu yang patah ya. Ada juga banyak juga yang melengkung. Patah itu kalau ditabok dengan parang. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab pohon bambu berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Ketika menghadapi angin yang keras, pohon-pohon yang lain yang lebih besar menghadapinya dengan muka, berhadapan dengan muka. Bambu tidak. Ia lentur. Ia mengikuti arah angin. Tapi ia tidak pergi. Ia tidak tercabut dari sana. Jika angin itu mereda, ia tegak kembali. Memang ia miring. Memang ia sedikit melengkung. Tapi ia dapat bertahan, Bapak Ibu Saudara. Bambu tidak lari, tapi beradaptasi. Ia tidak menyerah. Ia bertahan dengan caranya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu filsafnya. Ada banyak kesulitan aja, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh kita. Berbeda-beda macam dan ragamnya. Berbeda-beda kekuatan dan kemampuan kita untuk menjawab dan menghadapinya. Kita diminta untuk bertahan dengan cara kita sendiri masing-masing. Sampai semuanya reda, kita perlu belajar dari bambu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyamankah kita dengan iman kita? Banggakah kita dengan Yesus yang kita katakan milik kita dan memiliki kita? Saudara-saudara, sekuat apa kita memegang tangan Allah kita? Betulkah kita sungguh-sungguh memegangnya? Betulkah kita sungguh-sungguh sedang merangkulnya? Atau yakinkah Bapak Ibu Saudara bahwa tangan Tuhan Yesus juga tangan Allah yang maha ajaib dan maha kuasa itu sedang memegang tangan kita, bahkan tengah merangkul kita? Sampai di mana Bapak Ibu Saudara? Sedalam apa keyakinan itu? Dan keyakinan itu kalau mau diukur Bapak Ibu Saudara akan sangat jelas dilihat pada saat yang namanya manusia, yang namanya gereja berhadapan dengan krisis, dengan kesulitan,
Di tengah-tengah krisis dan kesulitan, baru kita bisa melihat dan menyadari sebesar apa eratnya kita memeluk Tuhan atau berpautan dengan Tuhan. Krisis adalah situasi yang genting, situasi yang berbahaya. Krisis, Bapak Ibu Saudara, bisa melebar, bisa menyulut krisis lain. Krisis pangan misalnya. Karena kekeringan, banyak menimbulkan orang-orang yang jahat, begal, membunuh, merampok. Krisis pangan bisa melebar menjadi krisis keamanan. Krisis keamanan bisa diikuti, Bapak Ibu Saudara, dengan krisis keadilan. Dan krisis peradilan, keadilan hukum bisa bergeser menjadi krisis politik. Krisis politik yang terus tak terselesaikan bisa menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap pemangku jabatan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, berbahaya krisis itu. Ketika rakyat tidak mempercayai pemerintah, itu krisis. Ketika umat tidak mempercayai pimpinan agamanya, itu krisis. Ketika masyarakat tidak mempercayai sistem hukum, sistem peradilan yang sedang berlaku, itu namanya krisis. Ketika ada krisis kepercayaan, Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga, bagian-bagian keluarga tidak saling mempercayai lagi, itu krisis. Itu genting, itu berbahaya. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada juga krisis kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan gak dipercaya lagi. Ah, masa ada, Pak? Misalnya begini Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang tidak bersemangat datang ke gereja. Ada ya. Mungkin awalnya karena kesulitan ekonomi, pergumulan ekonomi, atau pergumulan lain. Lalu dia merasa Tuhan tak mau menolong. Toh saya sudah ke gereja, toh saya sudah berdoa. Tapi kehidupan ekonomi saya tetap morat-marit. Oh, Tuhan tak mau menolong. Atau Tuhan itu gak berkuasa menolong. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Jadi buat apa dekat dengan Tuhan? Jadi buat apa berharap kepada Tuhan? Jadi buat apa berdoa? Jadi buat apa memuliakan namanya dan menyembahnya? Krisis kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan gak dipercaya lagi. Saudara-saudara dalam Tuhan. Banyak orang berada dalam krisis. Dengan berbagai keberadaannya. Banyak orang yang berada dalam krisis kepercayaan. Mungkin kita. Saudara-saudara dalam Tuhan. Orang yang kurang meyakini dan mempercayai masa depannya. Yang sungguh-sungguh mulai meragukan kesetiaan dari pasangannya, orang tuanya atau anaknya. Ada krisis yang meragukan kemampuan dirinya sendiri untuk melangkah dalam kehidupan ini. Ada krisis kepercayaan kepada Allah tadi. Inilah yang memprihatinkan dan menyengsarakan. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu ditimpa lagi dengan krisis kesehatan karena COVID-19. Menjadikan kita berada dalam ketakutan yang besar dan makin besar, saudara. Siapa itu? Mungkin tetangga kita, mungkin orang jauh di sana. Tapi juga mungkin itu adalah saudara-saudara dan saya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kepada kita sekalian, kepada mereka yang sedang berada dalam ketakutan itu, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika kapal mereka diterjang badai dan gelombang angin sakal. Tenanglah, aku ini, jangan takut.
Yesus berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hal utama di tengah-tengah kondisi ketika kita dilanda oleh krisis, tak lain dan tak bukan adalah tenanglah. Supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat kondisi makin salah dan fatal, Bapak Ibu. Karena itu tenanglah. Supaya keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita lakukan tidak makin menambah keliru, tidak makin menyusahkan kondisi yang ada, tidak makin membuat menjadi makin kisruh. Karena itu tenanglah. Aku ini, kata Yesus, jangan takut. Yesus menegaskan bahwa dia adalah sahabat. Yesus menegaskan dia adalah beserta dengan kita. Ingat itu, kata Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut. Karena yang namanya ketakutan tidak mengubah apa-apa ke arah penyelesaian masalah-masalah kita. Yang namanya ketakutan sedikit pun tidak membantu terselesaikannya pergumulan kita, Bapak Ibu. Bahkan yang namanya ketakutan bisa membuat kita berpikir tidak jernih. Saudara-saudara dalam Tuhan, tidak membawa kita kepada penyelesaian yang terbaik. Maka jangan takut, kata Yesus. Ini aku. Lalu apa yang dikatakan Yesus berikutnya? Datanglah. Itu hantu. Ini aku, kata Yesus. Datanglah. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Mengapa? Kita sudah memiliki Yesus. Tapi ia masih berkata datanglah. Karena mungkin kita sudah lupa. Selama ini menjauhinya. Memiliki tapi lalu meninggalkannya. Memiliki tapi lalu membuat jarak. Datanglah. Supaya makin jelas melihatnya. Lihatlah sekali lagi aku ini. Mendekatlah kepadaku. Saudaraku dalam Tuhan. Ia menyuruh dan meminta kita memandang kepadanya. Kepadanya apa, Bapak Ibu Saudara? Kepada kesabarannya, kepada ketekunannya, kepada kesetiaannya, kepada pengorbanannya, kepada ketulusannya, kepada kebaikan hatinya, kepada kasihnya. Itulah yang akan menyembuhkanmu, menghilangkan segala ketakutanmu. Percayalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang berat untuk datang kepada Yesus. Karena di tengah-tengah kondisi kesulitan yang ada, kita diajak untuk melihat kesetiaan dan kebaikan hati Yesus. Tapi yakinlah itu obatnya, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Dan Yesus yakin. Kita bersama-sama meyakini satu hal. Ia tidak meninggalkan kita. Ia akan terus membaharui kita. Ia tidak meninggalkan kita dalam segala ketakutan dan kesulitan kita. Ia hendak membaharui kita, Bapak Ibu. Membawa kita, membawa biduk kita sampai ke seberang. Membawa umat seperti Israel melewati padang gurun sampai ke negeri Kanaan. Saudara, mendekatlah kepadanya, menjadikan kita mampu bertahan. Bertahan seperti bambu, melewati angin yang keras, melewati krisis, melewati gurun dan laut yang bergelombang. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Janji itu